Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Diana Novita, selaku pengajar mata kuliah pemrograman berorientasi objek di Universitas Esa Unggul. Dan selamat malam kepada teman-teman semua. Ya, sebelum kami memulai presentasi, kami akan memberikan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiansyah. Nama saya Raulian Ilham Mukti. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Saputra. Perkenalkan, nama saya Andes Kasyan Alzani. Nama saya Gilang Mardika. Perkenalkan, nama saya Rasmat Ibnu. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil program Garden kelompok kami. Mohon izin, saya akan share screen dan menampilkan slide presentasi kami di layar. Baiklah, kita mulai presentasinya. Tugas kelompok kali ini kita ditugaskan untuk membuat suatu program garden yang mampu menyimpan status tanaman di program ke dalam database. Menampilkan skenario garden dengan menambahkan toko, perlengkapan, interaksi, tema, level, serta dapat menambahkan tanaman. Program ini kita buat menggunakan NetBeans IDE untuk membuat UI. Pastinya kami tetap menggunakan kelas yang sudah dibuat di tugas kemarin, memisahkan kelas UI dengan kelas control. Di sini kami menambahkan database yang akan terkoneksi ke dalam program Garden tersebut. Sebelumnya, apa itu database? Database adalah kumpulan berbagai data dan informasi yang tersimpan dan tersusun di dalam komputer secara sistematik yang dapat diperiksa, diolah, dimanipulasi dengan menggunakan program komputer untuk mendapatkan informasi dari basis data tersebut. Di kasus ini, kami memberi nama database tersebut dengan Garden. Di dalam Garden tersebut, ada 3 tabel, yaitu item, garden, dan player. Penjelasannya, tabel item itu digunakan untuk toko pembelian bibit tanaman yang akan kita tanam. Seperti di dalam toko tersebut ada bibit cabai, bibit tomat, bibit timun yang akan kita beli nantinya. Tabel garden untuk menampilkan informasi perkembangan dari pertumbuhan tanaman tersebut. Seperti sudah diberi air, sudah diberi pupuk, dan apakah tanaman tersebut dapat dipanen atau belum. Dan terakhir, tabel player. Tabel player untuk informasi mengenai sang user, seperti menampilkan koin, menampilkan nama kebun yang dibuat oleh si user. Berikut. Langkah selanjutnya dalam pembuatan database garden kami adalah menambahkan toko untuk pembelian bibit. Ini merupakan menu utama yang kami buat dalam program ini, di mana kami telah menambahkan toko yang berada pada pojok kanan atas menu, yang bila diklik, nanti akan menampilkan menu yang di dalamnya terdapat beberapa bibit tanaman yang dapat dipilih oleh user. Jika user memiliki koin yang lebih kecil daripada harga bibit yang dijual, maka proses pembelian akan ditolak karena koin yang dimiliki user tersebut tidak mencukupi untuk membeli bibit tersebut. Bila koin dirasa cukup untuk membeli bibit tersebut, maka pembelian dapat dilakukan. Pembelian dilakukan dengan cara mengklik tombol beli, lalu tanaman tersebut akan muncul pada menu utama program. Menambahkan perlengkapan dan interaksi. Maksudnya yaitu setelah melakukan pembelian bibit tanaman yang di slide 4 akan muncul di menu utama atau kebun bibit tersebut. Di menu utama atau kebun akan memiliki beberapa button untuk alat perlengkapan, yaitu seperti tombol beri air, tombol beri pupuk, tombol panen, dan tombol hapus. Tombol beri air ini untuk memberi air kepada tanaman tersebut, dan tombol beri pupuk untuk memberikan pupuk ke tanaman agar subur, dan tombol panen untuk mengumpulkan dan menjual hasil tanaman tersebut, dan tombol hapus ini untuk menghapus tanaman yang kita tidak sukai. Slide ke-6 ini menjelaskan setelah memberi air dan pupuk ke bibit tersebut, maka akan terlihat pertumbuhan yang terjadi dari bibit menjadi tunas.
kita lihat yang digambar ini, tanaman masih dalam tahap pertama yaitu benih. Dan gambar kedua ini tanaman dalam tahap kedua yaitu tunas. Tanaman ini akan terus bertumbuh ketika diberi pupuk dan air hingga berbuah. Di poin 5 ini, pertumbuhan terus berlangsung ke tahap-tahap selanjutnya, di mana tanaman memasuki tahap ketiga yang telah terlihat pertumbuhan daun. Selanjutnya, tanaman juga memasuki tahap terakhir dalam pertumbuhan dengan menghasilkannya buah yang telah matang. Ketika tanaman sudah berbuah dan sudah dinyatakan dapat dipanen, maka kita bisa menjual tanaman tersebut dan kita akan mendapatkan keuntungannya berupa koin. Nah, koin tersebut akan langsung masuk ke dalam saku kita. Nah, ketika kita mempunyai koin, maka kita dapat menggunakan koin tersebut untuk transaksi dalam game ini, seperti membeli bibit. Saya akan sedikit menjelaskan tentang program ini dibuat. Program ini dibuat menggunakan NetBeans 8.2 dengan database MySQL. Mungkin udah dijelasin juga tadi sama teman saya untuk database-nya. Untuk bahasa pemrogramannya tentu aja Java dengan Object Oriented Programming. Mengapa saya memilih OOP? Karena agar program tertata rapi dan mempercepat pengerjaannya dan juga memudahkan maintenance. Lalu saya akan menjelaskan sedikit keunggulan dari game ini. Game ini memiliki keunggulan yaitu user friendly, terus tidak rumit, mudah, ringan, tidak perlu memakan banyak RAM atau penyimpanan, dan juga dapat menanam lebih dari satu tumbuhan dengan coins yang tersedia tentunya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menjelaskan tentang program ini. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan tentang program Garden kelompok kami. Dan untuk sesi tanya jawabnya mungkin nanti dapat diajukan pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua dan kepada Ibu Diana Novita tentang presentasinya. Telah diberikan waktu untuk presentasi. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.